Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Junur Fitriani dengan NIM J2102401499. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai nutrisi pada pos kemoterapi. Nah, kemoterapi sendiri ini yaitu pengobatan kanker menggunakan obat-obatan khusus untuk mengurangi penyebaran sel kanker. Tujuan dari kemoterapi ini yaitu untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dan juga mengurangi ukuran tumor. Lalu untuk manfaat dari kemoterapi ini yaitu membunuh sel kanker dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga mencegah penyebaran sel kanker ke organ yang lain. Adapun tujuan terapi nutrisi pada pasien pos kemoterapi yaitu yang pertama untuk memenuhi zat gizinya dan juga kebutuhan energinya. Lalu mempercepat pemulihan pasien dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Dari kemoterapi ini ada pun ke efek sampingnya. Lalu untuk memanajemen efek samping dari kemoterapi ini, yang pertama, jika pasien mengalami mual dan muntah, maka bisa menganjurkan pasien untuk makan makanan yang lembut seperti bubur, biskuit, atau roti tawar. Dan juga makan dalam porsi kecil tetapi sering. Terus bisa mengonsumsi jahe hangat apabila diperbolehkan. Lalu hindari makanan yang berminyak dan juga makanan yang mempunyai bau yang sangat tajam. Lalu jika pasien mengalami mudah lelah, pasien dianjurkan untuk istirahat cukup dan juga mengonsumsi cairan yang cukup. Lalu adapun komponen-komponen makanan yang harus ada untuk pasien pada pos kemoterapi. Yang pertama harus ada karbohidrat seperti nasi, kentang, roti, ataupun oatmeal. Lalu harus ada protein, telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe. Lalu ada lemak sehat seperti alpukat dan kacang-kacangan. Lalu ada vitamin dan mineral seperti sayuran hijau, wortel, jeruk, pepaya, seperti itu. Lalu harus mengonsumsi air sekitar 8-10 gelas air per hari. Tetapi jika ada pembatasan cairan, maka boleh tidak minum 8-10 gelas per hari tersebut. Adapun untuk cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan untuk pasien pos kemoterapi ini, yang pertama, untuk cara memilih makanan ini, pilihlah makanan yang masih segar, tidak kadaluarsa, dan juga tinggi protein dan vitamin. Lalu untuk cara mengolahnya, dianjurkan untuk mengolah dengan metode kukus, panggang, dan juga rebus. Lalu masak makanan sampai matang. Lalu pada saat mengolah makanan ini harus benar-benar bersih terlebih dahulu, entah itu tangan kita maupun bahan-bahan makanan. Seperti itu. Lalu untuk menyajikan makanan, itu sajikan makanan dalam keadaan hangat, lalu gunakan alat makan yang bersih, dan sajikan makanan ini dalam porsi kecil. Seperti itu, tapi sering untuk mengonsumsinya. Lalu ada menu yang baik untuk pasien pos kemoterapi. Menu paginya itu seperti bubur ayam, telur rebus, jus buah, dan air putih. Lalu untuk snack paginya itu bisa puding susu, pisang. Lalu ada menu siangnya itu ada nasi, sup ayam, tahu kukus, dan juga buahnya itu pepaya. Untuk snack sorenya bisa mengonsumsi yogurt ataupun biskuit. Lalu untuk menu malamnya yaitu nasi yang dilembekkan, lalu ikan kukus, sayur bening bayam, dan juga jeruk. Lalu sebelum tidur juga bisa mengonsumsi susu hangat. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi air putih secara cukup. Ingat, pada pasien pos kemoterapi ini harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, menjaga kebersihan makanan dan juga lingkungan, lalu minum cukup air, dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pasien, seperti itu.
karena nutrisi yang tepat ini dapat membantu pasien lebih kuat dalam menghadapi pengobatan dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian pendidikan kesehatan mengenai nutrisi pada pos kemoterapi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.